Assalamualaikum warahmatullahi Ya, halo, Pak. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bisa didengar Bapak Ibu ya? Bisa Pak, bisa, silahkan Pak. Nah, terima kasih kalau begitu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Bapak Heri, gimana kabarnya? Sehat Pak, Alhamdulillah. Sehat. Ya, bagaimana Pak Isna ini dari Kalimantan? Halo, Pak Isnani. Alhamdulillah. Ibu Ria, sehat Bu? Nggak mati lampu Bu ya? Alhamdulillah Bu ya sudah hidup ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua bisa lancar. Untuk memulai ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar kegiatan pada malam hari ini kita bisa lancar, bisa sukses, dan semuanya bisa kita pahami bersama dengan mudah. Mari kita sama-sama berdoa, dimulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih mendengar ya? Halo, masih mendengar? Ya, Masih ya. Pak. Kalau Lanjutkan Pak. ya Halo, kalau Pak. sudah Masih, ya. ya kalau sudah siap, jadi literasi digital yang akan kita bahas malam hari ini Bapak Ibu. Ya. Ya. Yaitu yang pertama adalah perkembangan TIK sendiri. Ya. Karena perkembangan teknologi informasi komunikasi. Kemudian pertama-tama mari kita sama-sama mempelajari mengenai perkembangan TIK. Ya. Perhatikan contoh perkembangan TIK berikut ini. Ini Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi ya. Mungkin sudah tidak asing lagi ini. Gimana Pak Heri? WhatsApp. Berapa grup Pak? Banyak Pak ya grupnya Pak ya? Halo Pak Heri? Banyak? Banyak, Oh, Pak. iya Pak ya. Mungkin dengan kemajuan teknologi ini kadang-kadang HP kita jadi kelihatan jadul Pak ya. Nggak muat Pak ya. Pak ya. Iya nggak muat, kadang-kadang memori penuh terus. Ya. Jadi inilah salah satu dari perkembangan TIK yang kita alami sekarang ini. Kalau zaman dulu mungkin kita berkomunikasi hanya pakai telepon kabel ya. Zaman sekarang sudah tanpa kabel. Ini contohnya yang sering dipakai oleh masyarakat kita ini WhatsApp ya. Kemudian apalagi yang bisa beri contoh selain WhatsApp ini? Ini ada gambar-gambar di sini di sosial media ini. Yang biru ini V ini. Facebook. Apa Facebook, ini? Pak. Facebook. Facebook. Ya. Facebook. Ya, apalagi ini ya. Ada Twitter. Ada ya Bapak Ibu yang punya Twitter dah? Enggak, Ada Pak. enggak nih? Ya. Ya, mungkin anak-anak kita Bu ya punya Twitter. Kemudian ini YouTube. YouTube nih Bu ya. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Kemudian kita memasuki pada komponen perangkat TIK. Perangkat TIK dan lingkungannya. Dalam komponen perangkat TIK kita lihat bisa di sini ada gambar, ada pengirim, ya. Kemudian ada penerima, ya. Perangkat teknologi disampaikan melalui pesan atau paket kepada penerima juga dengan menggunakan perangkat teknologi. Ya. Kemudian dari penerima kemudian berbalik atau umpan baliknya kepada pengirim. Ya. Dalam prosesnya ini ada berupa media. Kemudian sebagai ilustrasi di atas menggambarkan
unsur-unsur dalam komunikasi. Setiap pesan atau paket yang dikirim atau diterima tentunya ada unsur pengirim dan penerima. Ada media yang digunakan untuk mengantarkan pesan atau paket, dan dalam proses pengiriman pesan atau paket ini tidak dapat dihindari terdapatnya gangguan. Begitu juga dengan umpan balik sebagai bentuk konfirmasi. Sehingga kita lihat bersama bahwa TIK merupakan kegiatan komunikasi dengan teknologi. Nah, ini ada di sini sebutkan adanya gangguan ini. Nah, tadi sebelum kita memulai acara kita untuk Google Meet ini kan gangguannya banyak ya. Nah, misalnya tadi ada gangguan dari sinyal, gangguan dari listrik yang mati. Ya, itu juga salah satu gangguan yang bisa kita hadapi dengan dalam pelaksanaan TIK di tempat kita masing-masing. Yang kemudian setelah kita tadi amati gambar tadi, coba sama-sama kita cermati tabel di bawah ini. Apakah benar TIK dan unsur-unsurnya? Komunikasi memiliki persamaan pada bagian gangguan. Dapatkah Anda sebutkan jenis-jenis gangguan pada TIK dan identifikasi jenis gangguan tersebut? Mana yang dapat kita kendalikan dan mana yang tidak dapat kita kendalikan? Nah, kita kembali ke gambar ini Pak ya. Nah, ini gangguan nih Pak dan Bapak Ibu ya. Gangguannya nih ada yang bisa dikendalikan dan ada yang tidak bisa dikendalikan. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira ada yang bisa memberi contoh gangguan yang tidak bisa kita kendalikan tadi? Silakan. Padam Ya, listrik, Pak. sinyal, Listrik. Mati lampu, mati Pak. lampu. Sinyalnya hilang. Iya, iya. Mati lampu. Itu yang ya, tidak Pak. bisa dikendalikan Pak ya. Dan Ibu ya. Iya, operatornya hilang Ah, ini Pak. mudah-mudahan malam ini semuanya tidak ada gangguan seperti itu Pak ya, biar bisa sukses, Lancar, bisa, Pak. lancar. Ya, kemudian ada juga tadi gangguan yang bisa dikendalikan. Nah, apa nih Pak contohnya? Pak Isna ini. Halo, Pak Isna ini masih ya? Gabung ya? Oh. Ibu Ira, gimana Bu? Yang bisa dikendalikan apa Bu? Gangguannya kira-kira Bu? Ya. Ayo, ada yang bisa? Bapak Ibu tolong ya. Yang bisa dikendalikan? HP-nya ketinggalan zaman, Pak. Beli baru. Oh ya, Bukan HP-nya Pak ya. Iya, perangkatnya Pak ya. Ya ini Ya, ya, kadang-kadang Pak. kita, oh iya, kadang-kadang apalagi kita ini sekolahnya kan bukan di ibu kota ya atau di kabupaten Pak ya. Ibu-ibu juga ngalami sendiri kadang-kadang perangkatnya HP yang dimiliki siswa HP lama sehingga kadang-kadang tidak bisa menyimpan atau memuat memori yang banyak, ada tidak bisa terhubungi. Juga Bapak Ibu guru juga kadang-kadang harus memaklumi kalau ada siswa atau peserta didik yang hanya memiliki satu handphone tapi dipakai oleh berapa kakak adiknya ya. Jadi satu HP di rumah kadang-kadang dipakai oleh beberapa anak yang ada di rumah untuk belajar daring. Itu juga dialami pengalaman saya itu di sekolah begitu. Jadi satu HP dipakai oleh bergantian karena semuanya serba daring. Ya, apalagi untuk menggunakan perangkat yang lebih bagus itu kan harganya cukup mahal Pak ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Kemudian unsur komponen dalam TIK. Nah, tadi ada pengirim dan penerima. Nah, komponen perangkat TIK-nya perangkat keras seperti handphone. Nah, ya handphone ini mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu berbagai macam handphone dari yang mahal sampai yang sederhana ada. Kemudian komputer desktop, laptop, tab, dan lain-lain.
perangkat lunak seperti aplikasi WhatsApp, Telegram, dan lain-lain ya, TikTok, ya banyak sekali Pak ya. Kemudian unsur yang berikutnya pesan atau paket, bisa berupa teks atau tulisan. Mungkin kalau dulu kita pakai SMS, kemudian BBM, sekarang sudah pakai WhatsApp ya, dan sebagainya. Kemudian makin hari makin canggih alat-alat yang digunakan, komponen perangkatnya. Suara, kalau dulu kita hanya pakai suara mendengar, tapi sekarang ditambah lagi suara, teks, ada gambar ya. Nah, gambarnya dulu hanya berupa gambar tidak bergerak ya. Kemudian makin maju lagi ada teks, ada suara, ada gambar yang bergerak, namanya video. Nah, mungkin nanti akan ada versi yang baru, entah apa Pak ya, karena kita tidak bisa juga mengetahui bagaimana perkembangan teknologi. Kemudian yang ketiga, medianya, unsur komponennya. Media ini kabel dan nirkabel. Nah, umpan balik adalah indikator. Kalau di WhatsApp ini ada centang ya Pak ya, atau Ibu ya, ada centang kalau sudah pesan itu sudah terkirim. Kemudian diterima oleh perangkat, kemudian dibaca oleh penerima, ada tanda, dibuka oleh pengguna. Kemudian gangguan, tadi sudah kita sama-sama mempelajarinya tadi, dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Kemudian dari gangguan yang kita sudah sebutkan tadi, bagaimana cara mengatasi gangguan, terutama gangguan yang dapat kita kendalikan. Memiliki cara yang berbeda-beda tergantung tingkat dan jenis gangguannya. Pada umumnya, gangguan lebih banyak mempengaruhi kinerja perangkat TIK yang kita miliki. Nah, terutama perangkat kita nih Pak ya, mungkin tadi kata Pak tadi, perangkatnya ini ada yang jadul, ada yang sudah apa Pak ya, modern Pak ya. Kemudian yang berikutnya, tips sederhana untuk mengatasi gangguan yang mempengaruhi perangkat TIK. Antara lain, 1. Langkah cepat. Ya mungkin kalau yang seperti kita ini sering mengalami restart, menghidupkan ulang perangkat kita. Ya, mungkin karena perangkatnya tidak bisa dibuka atau lelet ya, apa macet itu istilahnya ya. Mungkin harus diulang lagi, restart, install apa istilahnya itu ya. Kemudian B, lakukan hard reset perangkat kita sebelumnya. Pastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah memiliki data cadangan ya. Mungkin ya memori kita siapkan data cadangan. Kemudian risiko dari hard reset adalah hilangnya data pada perangkat. Nah, ini mungkin kalau kita install ulang pada HP yang ada gangguan perangkatnya, ini bisa menghilangkan data-data yang sudah tersimpan dalam perangkat kita. Yang kedua, periksa terlebih dahulu atau identifikasi persoalan. Periksa apakah perangkat kita sudah sesuai dengan kriteria minimum yang diminta oleh aplikasi yang kita jalankan pada perangkat kita. Jika ya, lanjutkan dengan pemeriksaan lainnya. Jika tidak sesuai, maka aplikasi tidak dapat dijalankan pada perangkat kita. Gimana nih Pak? Ada yang kira-kira bisa beri contohnya apa nih Pak? Ibu, ayo Bapak Ibu, silakan. Kira-kira apa ini? Yang sederhana kita mungkin pernah ngalami nih. Ayo, Ibu Sumi, periksa apakah perangkat kita sudah sesuai dengan kriteria minimum. Gimana ini, Ibu Sumi? Ada enggak contohnya atau Ibu mengalami sendiri? Pak Eri? Tahu Pak contohnya? Oh, contohnya Pak kalau memorinya nggak muat itu Pak. Contohnya. Iya betul. Memori tidak muat ya Pak ya. Iya.
Ah, ya, ada lagi Pak Isnaini? Mungkin Pak Isnaini nih. Halo Pak Isnaini, udah gabung ya Pak Isnaini ya? Biasanya yang lebih muda ini lebih banyak tahu nih tentang perangkat teknologi nih, ya. Ya mungkin kalau kita di HP. memori Pak Yari ya, ya HP-nya Pak Ibu ya, HP-nya mungkin HP yang apa itu ya, bukan Android ya. Kita mau pakai WhatsApp karena tidak bisa aplikasi apa WhatsApp karena bukan Android, maka tidak bisa kita. Kemudian minimum mungkin termasuk tadi ya, HP-nya mungkin RAM-nya terlalu kecil atau jadi mudah apa namanya, lambat ya. Barangkali itu ya. Kemudian yang kedua, yang B ini, periksa apakah aplikasi tersebut membutuhkan koneksi dengan internet atau tidak. Jika ya, maka periksa apakah perangkat kita terhubung dengan internet atau apakah jaringan internet kita hidup. Jika tidak, maka lanjutkan dengan pemeriksaan lainnya. Nah, ini contohnya Pak ya dan Ibu. Mungkin kalau jaringan internet kita putus-putus ya, itu termasuk yang susah kita kendalikan. Kalau kita beli kuota habis ya bisa kita kendalikan, berarti kita beli lagi kuotanya. Gitu Pak ya. Oh ya. Itu yang 3G, 4G itu ya Pak? Iya, Maksudnya. iya betul Pak ya. Mungkin termasuk perangkat yang kita minimum nih Pak ya. Karena kadang sekarang kan sudah sampai berapa itu? 4G apa 5G itu Pak ya. Di Telkomsel itu. Mungkin kalau yang di kota yang 4G mungkin cepat, kalau yang agak jauh dari jangkauan perangkat Telkomsel mungkin agak susah karena tidak bisa digunakan itu. Kemudian yang B, alamat, identitas dan akun. Nah, ini sebetulnya istilah-istilah yang kita sering gunakan dalam pemanfaatan TIK. Ya, alamat atau identitas akun. Nah, ini siapa yang menggunakan alamatnya ya. Harus jelas ini siapa identitasnya, bagaimana akunnya. Kemudian pesannya yang diterima oleh penerima juga akunnya jelas. Identitasnya juga jelas, karena ini namanya perangkat teknologi. Kadang-kadang sekarang ini kita kadang-kadang suka menerima berita-berita hoax ya Pak ya, Bu ya, berita hoax ini Ya. karena sekarang ini kan banyak sekali orang yang dengan teknologi mengirim pesan ya, padahal dia tidak tahu akunnya atau alamatnya sudah bisa dilacak, akhirnya mengirimkan berita hoax yang justru meresahkan atau memberikan berita-berita bohong yang mudah disebar oleh masyarakat sehingga masyarakat menjadi gelisah dan sebagainya. Karena media dari media sosial itu kalau sudah kita kirimkan ke satu penerima ya, mungkin dengan cepatnya akan disebarkan ya, apalagi melalui Facebook ya, itu mudah sekali dibuka oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian dijadikan berita yang tidak benar. Yang perlu selanjutnya adalah dalam pengiriman paket atau pesan, apa yang Anda perlukan? Tentunya alamat penerima agar paket kita tepat sampai di tujuan atau pesan kita. Pihak penerima pun tidak dapat sembarangan menerima paket atau pesan tersebut. Ia harus tahu dari mana paket pesan itu dikirimkan. Semakin jelas pengirim dan siapa yang dituju atau penerima, kemungkinan tingkat keamanan data itu berasa semakin tinggi. Ilustrasi ini menunjukkan perangkat teknologi kita seperti rumah, memiliki alamat, memiliki identitas. Dalam bahasa TIK, alamat dan identitas kita disebut dengan akun. Nah, jadi ini istilah teknologi Pak Ibu ya. Jadi akun ini kadang-kadang kita masih belum begitu paham apa itu akun. Akun ini ternyata kalau kita di kehidupan sehari-hari itu rumah kita. Bahasan sebelumnya kita sudah mencoba mengidentifikasi gangguan terhadap alamat, dan identitas kita membuat kita dapat kehilangan alamat atau identitas. Salah satu antisipasi kita terhadap gangguan adalah
mengelola perangkat dan akun yang kita miliki. Nah, ini mungkin apa nih namanya ini, kalau ini ada yang istilah sekarang ini dalam teknologi ini ada akun kita yang dibajak Pak ya, Ibu ya. Nah, mungkin itu kali. Kadang-kadang ada akun orang yang artis-artis yang terkenal ini Bu ya, mungkin karena dia punya akun yang banyak atau apa gitu dibajak oleh orang-orang tertentu, disalahgunakan. Nah, ini perangkat TIK yang digunakan dalam platform teknologi sekolah penggerak. Nah, ya, komputer, laptop, juga HP. Nah, ini apa namanya ini? Perangkat TIK, ya, komputer, desktop, laptop, handphone, smartphone dengan ragam sistem operasi. Ini ada Chromebook, Android, Microsoft, iOS, ya, dan seterusnya dari Apple. Nah, inilah contoh-contohnya yang perangkat yang digunakan dalam TIK. Dan adakah perangkat TIK dan ragam sistem di atas yang baru yang Anda lihat? Nah, mana Bapak Ibu? Ini mungkin ini termasuk dalam perangkat ini yang jarang kita perhatikan, karena memang ini biasanya kita beli hanya apa namanya, kita tidak begitu mengetahui isi dari perangkat yang kita beli, ya. Sini misalnya nih, belum pernah atau belum terbiasa menggunakannya. Siap perangkat TIK seperti komputer, desktop atau laptop, dan handphone atau smartphone membutuhkan sistem operasi untuk membuatnya dapat beroperasi. Demikian pula dengan platform teknologi atau aplikasi. Untuk itu, agar Anda dapat memperoleh pengalaman dan manfaat maksimal dari platform teknologi sekolah penggerak, maka pada saat produk-produk atau aplikasi pada platform teknologi sekolah penggerak tersebut mulai hadir pada saatnya, Anda perlu memperhatikan spesifikasi perangkat yang kita miliki dan kriteria minimum yang diminta oleh masing-masing produk atau aplikasi platform teknologi penggerak sekolah tersebut. Antara lain, sistem operasi yang digunakan. Nah, ini Pak ya. Dan Ibu, yang ini sistem operasi apa yang digunakan, ukuran RAM-nya. Nah, mungkin juga kalau kita beli perangkat di luar kan jarang kita menghitung RAM-nya ini, ya, apa RAM-nya berapa, karena kadang-kadang harganya yang penting kita sesuai harga, bukan sesuai dengan RAM-nya, karena jarang kita, yang penting ada handphone bisa untuk aplikasi yang kita inginkan gitu aja, ya Bu ya. Pak juga, ya Pak ya. ROM, istilah ROM ini gimana nih Bu? Pernah dengar nggak Bu? ROM dan RAM ini Bu? Biasanya dalam aplikasi perangkat itu ada di di kotak bungkusnya atau di fitur dari perangkat yang kita beli. Kemudian, apakah perangkat TIK dan ragam sistem operasi di atas yang baru Anda lihat belum pernah atau belum terbiasa menggunakannya? Nah, ini ya. Nah, ini tadi sudah Pak ya. Nah, itulah Bapak Ibu yang sudah saya coba sampaikan. Mudah-mudahan literasi digital ini bisa memberikan wawasan kepada kita, khususnya sebagai calon guru penggerak, untuk bisa mempersiapkan peserta didik kita dan juga diri kita masing-masing agar literasi digital ini bisa bermanfaat sangat besar pada pembelajaran kita. Nah, demikian tadi Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya tentang materi ini, silahkan. Cukup Pak. Cukup Pak, jelas? jelas. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Mudah-mudahan Iya, Pak. ya dengan adanya perangkat yang dipersiapkan untuk sekolah penggerak ini, kita bisa sama-sama meningkatkan prestasi peserta didik kita di sekolah kita masing-masing. Dan walaupun kita semua belajar, kita tidak usah merasa menjadi beban dengan adanya teknologi, karena semua kita dalam proses belajar. Jadi kesimpulannya, bahwa perangkat teknologi dalam dunia pendidikan untuk kemajuan peserta didik itu memang harus, dan kita harus mengikuti walaupun kita bertahap. Mudah-mudahan bisa kita ikuti. Demikian saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa kita laksanakan dan kita
bisa terapkan di sekolah kita masing-masing. Dan sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Semoga bisa kita pahami dan kita manfaatkan untuk di kemudian hari. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu dan selamat malam.